Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar deretan portofolio koleksi Anda seiring posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang lagi-lagi harus berjibaku di zona merah. Seiring kembali menguatnya tekanan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga harus kembali mendekat ke posisi level psikologis 6 ribuan. Ya Sobat Investor, seiring dengan tren penguatan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, sempat membuat posisi indeks melambung dari semula terdampar di kisaran 5.300-an, namun dalam waktu dekat seketika menguat dan bahkan melampaui level psikologis 6 ribuan dan bertengger nyaman di kisaran 6.300-an. Namun tren penguatan yang terjadi demikian cepat, seolah menghidupkan alarm di kalangan pelaku pasar yang kemudian sibuk dengan aksi jual sebagai bentuk ambil untung sebelum indeks berpotensi kembali melemah. Dan benar saja, tak sekedar akibat aksi jual, tren pelemahan IHSG semakin menguat sejalan dengan mulai bermunculannya kembali sentimen-sentimen negatif di pasar. Seperti gelombang kekhawatiran yang muncul dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga penyedia indeks global, seperti Morgan Stanley Capital Indonesia atau MSCI, sampai Financial Times Stock Exchange atau FTSE yang bahkan membuka peluang bagi pasar modal Indonesia turun kasta dari semula berada di rumpun negara-negara berkembang atau emerging market yang berpotensi merosot ke level frontier market alias satu strip saja di atas negara-negara tertinggal. Tak hanya itu, kabar buruk lain juga datang dari Amerika Serikat, di mana Bank Sentral AS atau The Federal Reserve alias The Fed resmi menahan posisi suku bunga acuannya di kisaran 3,5 sampai 3,75%. Keputusan ini tentu cukup berimbas negatif bagi nilai tukar rupiah, mengingat posisi Fed rate dipertahankan pada level tinggi. Meski hal ini juga harus diakui menjadi kabar bagus bagi pasar keuangan, seiring stabilitas suku bunga sehingga tidak membebani profitabilitas emiten, terlebih bagi yang memiliki biaya utang tinggi. Praktis dengan beragam sentimen yang mulai kembali berseliweran ini di pasar saham domestik membuat pelaku pasar seolah dituntut untuk senantiasa awas terhadap segala perkembangan yang terjadi. Guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal, terutama terkait proyeksi dan analisis soal hasil evaluasi dari lembaga penyedia indeks seperti MSCI dan FTSE, termasuk implikasinya terhadap pergerakan aliran dana asing, baik yang masuk atau capital inflow maupun yang mengalir keluar atau capital outflow, dengan segala konsekuensi logisnya. Tak ketinggalan kabar juga datang dari deretan emiten yang sahamnya banyak ditransaksikan di sepanjang Mei 2026 lalu. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, BBCA dinilai jadi bank besar paling defensif. Membuka program top 5 edisi malam hari ini, ulasan datang terkait analisis mengenai kinerja saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, yang oleh banyak pelaku pasar dipandang sebagai bank besar yang relatif paling defensif berkat kondisi fundamental bisnisnya yang cenderung kokoh dibanding bank-bank lain dalam menghadapi sejumlah tekanan yang tersedia di pasar. Seperti halnya hasil catatan riset yang baru saja dirilis oleh Dow Jones Newswire Selasa 16 Juni 2026 yang menilai bahwa BBCA memiliki sejumlah keunggulan dari sisi basis pendanaan yang lebih kuat, terutama ditopang oleh rasio dana murah atau current account and saving account alias CASA yang menjadi salah satu yang tertinggi di tengah ekosistem industri perbankan nasional. Meski pertumbuhan kredit BBCA dalam 5 bulan pertama 2026 tercatat lebih lambat dibandingkan target yang sebelumnya telah dipatok oleh perseroan, namun secara umum capaian kinerja bank milik Jarum Group tersebut masih mampu menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, MSCI bakal jadi penentu arah IHSG, 4 skenario jadi sorotan. Dari kabar emiten, kini kita beranjak pada proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang diyakini bakal sangat terpengaruh oleh hasil evaluasi dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI, termasuk terkait kepastian apakah sejumlah pembatasan yang telah diterapkan bagi pasar Indonesia dapat mulai dilonggarkan, sekaligus memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dalam peta pasar modal global. Dalam hal ini, kalangan analis pasar modal domestik meyakini bahwa secara umum, pelaku pasar akan lebih banyak menyoroti dua agenda utama dalam hasil review MSCI, yaitu kemungkinan pencabutan status pembukuan atau freeze yang telah diberlakukan terhadap pasar Indonesia, serta keputusan terkait klasifikasi pasar. Sementara terkait review aksesibilitas pasar, kalangan investor diperkirakan bakal lebih mencermati
apakah MSCI bakal mencabut pembekuan yang sebelumnya telah diterapkan terhadap pasar Indonesia? Berikutnya berita ketiga, MSCI diperkirakan pertahankan status Indonesia di emerging market. Masuk pada berita ketiga, kita masih akan membahas terkait hasil review MSCI di mana pelaku pasar masih cukup percaya diri bahwa lembaga penyedia indeks global itu masih akan mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu negara emerging market. Seperti halnya hasil analisis yang disampaikan oleh tim riset UOB Kay Hian Indonesia pada Rabu 17 Mei 2026 yang memandang bahwa peluang bagi Indonesia turun kelas ke level frontier market relatif cukup kecil. Meski sebelumnya MSCI memang telah menyoroti sejumlah persoalan terkait kemudahan investasi di pasar saham domestik. Pada akhir Januari 2026 lalu, MSCI juga telah mengungkapkan adanya isu terkait keterbukaan akses pasar dan likuiditas saham Indonesia yang berpotensi memicu peninjauan ulang terhadap status Indonesia tersebut. Di mana jika terjadi perubahan klasifikasi, Indonesia bakal turun satu tingkat dari posisi emerging market atau pasar berkembang ke level frontier market. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Menanti dana asing kembali ke Indonesia, simak penghambat utamanya. Di lain pihak, di tengah pelaku pasar menantikan hasil evaluasi dan review dari MSCI, sorotan pasar juga mengarah pada harapan agar dana asing dapat segera kembali mengalir masuk ke Indonesia. Meski harus juga dipahami bahwa masih ada sejumlah penghambat yang bisa mempersulit kondisi tersebut dapat terjadi dalam waktu dekat. Memang posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG sudah bangkit kembali dengan porsi penguatan hingga lebih dari 12% dari level terendah tahun ini di posisi 5.317 dan kembali bertengger gagah di posisi 6.000-an. Namun sejumlah investor asing terpantau masih kukuh melakukan aksi jual sehingga mencatatkan aksi jual bersih hampir 80 triliun rupiah di sepanjang tahun berjalan. Dalam hal ini tren penguatan indeks yang terjadi diyakini masih lebih banyak ditopang oleh aktivitas transaksi investor domestik. Sedangkan investor global masih terlihat menahan diri. Seiring dengan risiko berinvestasi di Indonesia, dipercaya masih belum sepenuhnya mereda. Terakhir berita kelima, 15 saham dengan nilai transaksi tertinggi sepanjang Mei 2026, MAPI hingga AMRT. Terakhir, di luar kabar terkait update bisnis emiten dan juga proyeksi hasil evaluasi MSCI, pelaku pasar juga banyak mencermati terkait deretan saham yang mampu mencatatkan nilai transaksi tertinggi di sepanjang Mei 2026 lalu. Dalam deretan tersebut, saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA berada di peringkat pertama dengan total nilai transaksi mencapai 27,18 triliun rupiah. Di peringkat kedua, ada saham PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI dengan total nilai transaksi sebesar 22,45 triliun rupiah. Diikuti oleh PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT yang total nilai transaksinya mencapai 15,97 triliun rupiah. Selanjutnya ada saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI dengan total nilai transaksi sebesar 14,74 triliun, unggul tipis dari saham PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI yang total nilai transaksinya tercatat sebesar 13,39 triliun rupiah. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Faisal, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.